Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana keadaan hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik. Bertemu lagi bersama Pak Hari pada mata pelajaran IPA kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dengan submateri perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Sebelum itu, mari kita berdoa agar pada pembelajaran hari ini mendapatkan kemudahan dalam memahaminya dan ilmu yang diterima bermanfaat. Baiklah, sebelum kita belajar, ada satu permainan untuk kalian. Cobalah tebak hewan dari dua kata yang ditunjukkan pada gambar. Jawab di kolom komentar ya. Maha besar Allah yang Maha Kuasa menciptakan beragam jenis makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, sehingga kita merasakan indahnya kekayaan alam negeri ini. Di Indonesia terdapat berbagai macam hewan dan tumbuhan. Agar hewan dan tumbuhan tetap lestari dan tidak punah, maka perlu bagi kita mengetahui apa saja macam cara perkembangbiakannya. Ayo semua bersemangat belajar agar kalian paham dan lebih mencintai makhluk hidup di sekitar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mengetahui berbagai macam cara perkembangbiakan aseksual pada tumbuhan. Kalian dapat menjelaskan reproduksi aseksual pada tumbuhan secara lengkap. Lalu, mengapa penting kita mempelajarinya? Dengan mempelajari materi ini, kalian akan memahami cara tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang biak, sehingga kita mampu mengembangbiakan dan melestarikannya. Simak materi berikut ya. Pernahkah kalian amati tumbuhan di sekitar? Bagaimana tumbuhan tersebut bertambah banyak? Pada pertemuan ini, kalian akan mempelajari berbagai macam cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Pernahkah kalian melihat tanaman mangga, rambutan, padi, dan jagung? Tanaman tersebut adalah termasuk kelompok tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada di dalam bakal buah, ovarium. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan, karena tumbuhan ini yang menyediakan semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Baiklah, kita lanjutkan. Bakal buah adalah bagian besar yang tersusun oleh daun buah. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan Angiospermae mengalami reproduksi aseksual dan reproduksi seksual.
Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Pernahkah kamu melihat tanaman singkong? Coba kalian ingat, bagaimana singkong dapat tumbuh? Ya, singkong dapat tumbuh hanya dengan menancapkan batangnya ke dalam tanah. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Perkembangbiakan ini disebut juga perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan. Mengapa tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan secara vegetatif? Karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. Sel tersebut adalah sel meristem. Pada perkembangbiakan vegetatif ini akan menghasilkan keturunan yang memiliki sifat atau karakter yang sama. Lalu, ada beberapa jenis perkembangbiakan vegetatif dari caranya. Perkembangbiakan vegetatif dari cara terjadinya terbagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contohnya antara lain, vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Contohnya antara lain rizoma. Coba kamu perhatikan batang kunyit pada gambar. Terdapat ruas dan buku. Pada buku inilah tumbuh tunas yang akan menjadi tumbuhan baru. Batang yang ada di dalam tanah disebut dengan rizoma. Selanjutnya ada stolon. Stolon adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Umbi lapis. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging. Dan pada bagian bawahnya terdapat cakram. Pada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk perkembangbiakan. Tanaman ubi jalar juga dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Kuncup adventif daun. Kuncup adventif daun adalah kuncup yang terdapat pada tepi daun. Bagaimana daun dapat menghasilkan individu baru? Tahukah kalian bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah, yaitu sel meristem. Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang serta calon daun.
Vegetatif buatan. Perkembangbiakan yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Pernahkah kamu mendengar tentang pohon jeruk yang masih muda, tetapi mampu menghasilkan buah dalam jumlah banyak dan rasa yang manis? Apakah jeruk jenis demikian ada secara alami di alam? Tahukah kamu bagaimana singkong atau ketelat pohon ditanam di kebun yang luas? Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami di alam seperti yang telah dibahas sebelumnya. Cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik, sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di dalam tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong, memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya, untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batang atau disebut dengan stek batang. Demikian pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa follow akun media sosialnya juga.